Shalom. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada kelas 2 Sekolah Dasar. Anak didik kami, bagaimana kabarmu hari ini? Ibu berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Anak didik kami, untuk mengawali setiap aktivitasmu di rumah, senantiasa berdoalah bersama dengan keluargamu di rumah masing-masing. Nah, pada saat ini anak didik kami, materi pembelajaran kita adalah tanggung jawabku di rumah. Tanggung jawabku di rumah. Nah, anak didik kami, pada pembelajaran yang lalu kita sudah menyinggung tentang tanggung jawabku di rumah. Nah, pada saat ini merupakan materi lanjutan pembelajaran minggu yang lalu. Tentu anak didik masih mengingat tentang pembelajaran minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang arti dari tanggung jawab. Nah, saat ini kita akan mengulang kembali sedikit pembelajarannya, sekaligus kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Tanggung jawab sudah kita pelajari dari pengertian tentang tanggung jawab, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung segala akibatnya. Nah, secara definisi, anak didik kami, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai di sana masih bisa ya diikuti? Nah, tanggung jawab ini juga berarti adalah berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi, anak didik melakukan segala sesuatu karena ada kesadaran bahwa hal itu wajib kita lakukan. Itu adalah pengertian dari tanggung jawab. Masih dapat diikuti ya anak didik kami? Nah, mari kita membaca Alkitab tentang perumpamaan dua orang anak. Ya, ini adalah bacaan yang akan menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap seorang anak yang bertanggung jawab. Nah, anak didik silakan dibuka Alkitabnya di rumah dari kitab Matius 21 ayat yang ke-28 sampai dengan 32. Matius 21 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-32. Nah, untuk membaca Alkitab di rumah, anak didik boleh dipandu, dibimbing oleh ayah ibu, dan juga oleh saudara-saudara yang lain yang ada di rumah ya. Saya bacakan untuk kita. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga.
Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, demikian pembacaan kitab Matius 21 ayat 28 sampai 32. Nah, apa yang akan kita pelajari dari pembacaan kita pada saat ini? Yang kita pelajari adalah kitab Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Ini adalah berisi tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Perumpamaan tentang dua orang anak. Nah, ini adalah cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak tentang bagaimana sikap yang bertanggung jawab. Perumpamaan tentang dua orang anak ini adalah perumpamaan yang menceritakan bagaimana sikap yang bertanggung jawab. Nah, seorang ayah yang memberi tugas kepada dua orang anaknya. Dia memiliki dua orang anak. Jadi ibaratnya dia berkata, tolong kerja di kebun. Kepada anak yang pertama, juga kepada anak yang kedua. Ini adalah anak yang pertama. Ayahnya memberikan perintah yang sama juga kepada anak yang kedua. Nah, dalam pembacaan tadi, sudah jelas ya, Ibu bacakan. Saat si bapak, si ayah ini menyuruh anaknya yang pertama ke kebun, anak itu menjawab dengan sangat sopan. Baik bapak, tetapi ia tidak pergi. Itu ada pada ayat yang ke-29 ya. Dia menjawab dengan sopan, baik bapak, tetapi ia tidak pergi. Itu sangat jelas dalam pembacaan tadi. Lihat gaya anak yang pertama ini, anak sulung ini. Si sulung tidak melakukan perintah ayahnya. Jadi dalam perumpamaan ini adalah sebuah gambaran kepada anak didik kami. Dia menerima, dia berkata, baik Bapak, namun ia tidak melakukannya. Ia tidak menepati apa yang ia telah katakan. Artinya anak ini tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi ia tidak melakukannya. Jadi jelas ya anak didik. Dia tahu apa yang harus ia lakukan. Tetapi ia tidak melakukannya. Nah, bagaimana dengan anak yang kedua? Apakah ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kakaknya? Tadi permintaan ayahnya ditanggapi dengan baik oleh anak yang pertama. Namun tanggapannya adalah apa? Ia tidak melakukan. Nah, mari kita melihat anak yang kedua. Apa yang ia lakukan? Pada pembacaan tadi, saat ayahnya memberikan perintah yang sama, anak yang kedua ini menjawab, aku tidak mau. Dia menolak. Begitu disuruh, dia menolak. Namun, anak yang kedua ini sadar, dia berpikir, aku harus melakukan apa yang aku harus lakukan. Artinya dia menyadari bahwa dia
haruslah menjadi seorang anak yang bertanggung jawab. Seorang anak yang melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Nah, kebun anggur yang disuruh ayahnya untuk dikerjakan oleh kedua anak ini adalah kebun anggur kepunyaan ayahnya yang sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi keluarga mereka. Jadi anak ini diberi tanggung jawab oleh ayahnya untuk turut bekerja di dalam kebun anggur itu untuk mengusahakannya. Tadi sikap anak yang pertama sudah jelas, ya. Ia berkata, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu anak yang kedua, dia menolak, "Aku tidak mau." Namun, lihat pada gambar yang di bawah, anak yang kedua ini sadar bahwa apa yang ia lakukan itu, bahwa apa yang diperintahkan ayahnya untuk ia kerjakan, sebenarnya itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Lalu kemudian ia menyesal telah berkata, "Aku tidak mau," dan ia segera pergi, bergegas untuk pergi ke kebun anggur. Jadi anak kedua melakukan perintah ayahnya. Anak yang kedua ini melakukan perintah ayahnya. Nah, apa yang akan kita pelajari tentang materi kita? Apa hubungannya dengan perumpamaan tentang kedua orang anak? Ini sangat berhubungan ya, tentang tanggung jawab anak didik kami di rumah. Sesuai dengan materi kita, tanggung jawabku di rumah. Nah, dari perumpamaan tentang dua orang anak yang ada dalam kitab Matius 21 ayat yang ke-28 sampai dengan 32 ini, Yesus hendak mengatakan, siapakah sebenarnya yang lebih taat? Apakah anak yang pertama atau anak yang kedua? Ini anak yang pertama, "Baik Bapak," katanya, tapi dia tidak pergi untuk bekerja. Lalu anak yang kedua, "Aku tidak mau." Namun ia menyesal dan kembali ke kebun untuk bekerja. Nah, siapakah yang sudah menunjukkan ketaatan sebagai bentuk tanggung jawabnya di dalam keluarga, di rumah mereka? Anak didik tahu bukan jawabannya siapa? Yang pasti adalah anak yang kedua ini. Yang walaupun di awal dia sudah menolak. Dia menolak apa yang harus ia lakukan. Dia menolak apa yang harus ia kerjakan. Dia menolak tanggung jawab itu. Namun kemudian ia menyesal dan mau melakukan tugasnya. Nah, di akhir pembacaan kita tadi, pada ayatnya yang ke-32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ini juga mengingatkan kita, perumpamaan ini juga memberikan pelajaran kepada kita, anak didik kami, bahwasanya kita manusia adalah orang-orang yang berdosa dan kita menolak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa kita. Nah, anak yang kedua, dia menolak. Awalnya dia menolak, namun pada akhirnya dia bertobat dan percaya serta melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan karena itu, dalam pertobatannya, ia hidup dalam kerajaan Allah. Dan lihat anak yang sulung ini juga mengajarkan kepada kita
bahwasanya saat kita sudah mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, namun kita tidak melakukan, maka kita sebenarnya tidak hidup dalam kerajaan Allah. Jadi itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh semua orang yang percaya kepada Allah. Jadi apabila kita ingin hidup dalam kerajaan Allah, jika kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, maka mari kita lakukan. Jika kita di awal menolak melakukan, mari segera bertobat dan melakukan kehendak Allah. Nah, untuk anak didik kami kelas 2 yang dapat kita ambil kesimpulan dari tentang perumpamaan yang kita sudah bahas dan dihubungkan dengan materi pembelajaran kita adalah ketaatan terhadap apa yang dikatakan oleh sang ayah merupakan wujud tanggung jawab. Ini adalah merupakan wujud tanggung jawab. Jadi jelas ya, anak yang kedua adalah anak yang telah mampu menunjukkan tanggung jawabnya. Jadi kalau di pembahasan ini di rumah mereka dan di pengertian tadi Ibu sudah jelaskan, sebagai orang yang telah ditebus, ia menunjukkan tanggung jawabnya, mau melakukan kehendak Bapaknya. Ketaatan terhadap apa yang dikatakan oleh sang ayah merupakan wujud tanggung jawab. Jadi saat anak didik kami mau melakukan tugas-tugasnya saat diperintahkan oleh ayah ibu, mau melakukannya dengan tulus, melakukannya dengan baik, sebenarnya anak didik sudah menunjukkan wujud tanggung jawab. Nah, anak didik kami, seorang anak memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan baik kepada orang tua, kepada orang lain, maupun kepada dirinya sendiri, kepada dirimu sendiri. Jadi saya rasa sebagai anak yang duduk di kelas, di bangku kelas 2 sekolah dasar, sudah ada dong tugas-tugas yang bisa kamu lakukan dengan baik, yang bisa kamu lakukan dengan tulus, yang menunjukkan sebagai bukti bahwa anak didik kami kelas 2 adalah anak yang bertanggung jawab. Nah, jika kamu dapat melakukan tugasmu di rumah dengan baik, maka kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Di sini sudah Ibu persiapkan beberapa contoh-contoh tugas-tugas yang bisa kamu lakukan di rumah sebagai bukti bahwa kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Jadi pembahasan minggu lalu Ibu sudah bertanya, apakah kamu adalah anak yang rajin di rumah? Apakah kamu juga adalah anak yang mau mengerjakan pekerjaan tanpa harus menunda-nunda pekerjaan? Dan apa-apa saja tugas-tugas yang sudah kamu bisa lakukan. Nah, setelah mempelajari pembelajaran hari ini, tentu anak didik akan menyadari bahwasanya tugas-tugas yang kamu kerjakan di rumah, pekerjaan rumah, bukan pekerjaan hanya PR tugas belajar ya, tetapi juga mengambil bagian dalam urusan rumah tangga. Jadi ada contoh-contoh yang sudah bisa dan seharusnya bisa dilakukan oleh anak seumuran, anak kelas 2 sekolah dasar ya. Artinya kamu sudah harus bertanggung jawab. Dan ini adalah hal-hal yang sederhana. Contohnya saat bangun tidur. Mungkin anak didik akan langsung loncat dari tempat tidur, nyalakan televisi lalu nonton. Ya, menonton siaran kesayanganmu. Apakah itu anak yang bertanggung jawab? Tentu tidak ya. Nah, begitu kamu bangun tidur, mungkin kamu setelahnya berdoa. Nah, apakah kamu akan beranjak? Tentu tidak. Anak kelas 2, Ibu rasa, sudah harus mampu merapikan tempat tidur. Minimal melipat selimut,
supaya tampak rapi, lalu menata letak bantalnya. Jadi tidak tampak berantakan. Ini adalah bukti kamu bertanggung jawab, ya. Nah, sebagai anak kelas 2 juga tentu kamu sudah harus bisa belajar tanpa disuruh-suruh. Ini banyak ya anak didik kalau sudah disuruh orang tua belajar selalu aja ngeyel. Sebentar lagi kamu sibuk menonton, kamu sibuk bermain seperti itu. Bahkan anak didik lebih mencintai permainan-permainan, apalagi dengan adanya gadget yang sekarang ini ya, lebih suka bermain daripada belajar. Jadi kalau kamu memang seorang anak yang bertanggung jawab, mari anak didik belajar tanpa harus disuruh-suruh. Jadi sekarang kita berada dalam situasi pandemi. Ada virus corona ya, sehingga kita diharuskan belajar jarak jauh. Nah, anak didik sebenarnya tidak perlu harus disuruh-suruh dulu supaya belajar. Tunjukkan bahwa kamu adalah anak yang bertanggung jawab dengan cara belajarlah tanpa harus disuruh-suruh. Itu adalah contoh yang bertanggung jawab ya. Nah, setelah belajar apa yang kamu lakukan? Apakah buku-bukunya dibuat berantakan atau bagaimana? Tentu tidak. Setelah belajar, anak didik juga bisa mengatur buku-buku pelajarannya, menyusunnya kembali, merapikannya, seperti itu. Ini juga adalah contoh kecil yang menunjukkan bahwa kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Nah, sebelum pandemi yang terjadi saat ini, tentu begitu pulang sekolah, anak didik pulang dari sekolah, apakah kamu akan meletakkan sepatumu secara sembarangan? Nah, sebagai anak yang bertanggung jawab, ya, anak didik kami kelas 2, ini juga hal yang sangat sederhana yang sudah harus bisa kamu lakukan, yaitu meletakkan sepatu pada tempatnya. Jadi jika di rumahmu disediakan rak sepatu, tempatkanlah sepatumu pada tempat yang sudah dipersiapkan oleh orang tuamu. Ini adalah contoh anak yang bertanggung jawab. Sehingga sepatumu ini tidak kamu letakkan di sembarangan tempat, lalu ibumu harus capek lagi untuk menata kembali. Itu sangat tidak baik ya anak didik kami. Nah, yang berikutnya, hal apa yang sudah bisa kamu lakukan anak didik kami? Tentu, ini ada hal sederhana, sangat sederhana. Jika di rumah kamu memiliki adik, kamu memiliki ya orang atau adik yang secara langsung ya adikmu yang usianya tentu jauh di bawahmu. Nah, jika kamu mau menjaga adikmu sehingga ibumu bisa bekerja, melakukan pekerjaan yang lain, mungkin ibunya sedang memasak, atau mungkin ibunya sedang mencuci pakaian. Nah, saat kamu mampu menjaga adik, ini adalah contoh tanggung jawab juga. Sehingga adikmu tidak kemana-mana, tidak jatuh, adikmu juga tidak menangis. Jadi kamu bisa membuat situasi yang aman untuk adikmu, mungkin saat ibumu sedang bekerja. Jadi ini adalah contoh tanggung jawab juga ya anak didik kami. Ayo, siapa yang punya adik di rumah? Oke, bagi yang punya adik di rumah boleh ditunjukkan tanggung jawabnya di rumah dengan cara menjaga adik. Bagi yang tidak punya adik, mungkin apa yang kamu lakukan? Mungkin juga membantu ibunya memasak, mungkin juga kamu diminta bantuan oleh ibu mengupas bawang atau yang lain-lainnya. Nah, yang berikutnya sebagai contoh dan bukti kamu bertanggung jawab adalah tentu memakai pakaian sendiri. Siapa anak didik kami yang masih dibantu sama ibu atau sama kakak, bapak untuk memakaikan pakaian? Saya rasa masih ada ya. Tetapi melalui pembelajaran kita pada saat ini, anak didik mari mulai belajar bertanggung jawab untuk memakai pakaian sendiri. Jadi saat memakai pakaian sendiri, kalau kamu memang bertanggung jawab, perhatikan mengancing baju. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara memasukkan
kancingnya ke dalam lubang baju yang sudah disediakan. Jadi jangan nanti kancingnya naik ke atas satu, akhirnya bajunya tidak pas di badan. Ada yang lehernya naik, di sini tercekik seperti itu. Jadi saat anak didik kami kelas 2 SD sudah bisa memakai pakaian sendiri, ini artinya anak didik kami sudah bertanggung jawab. Ini secara khusus untuk diri sendiri. Jadi melalui pembelajaran kita saat ini, anak didik diajar untuk mampu bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada orang tua, kepada orang lain, kepada diri sendiri. Jadi saat orang tua memberikan peraturan-peraturan di rumah, anak didik harus mau melakukan. Itu adalah bukti kamu bertanggung jawab kepada orang tua. Dan saat kamu melakukan hal-hal untuk dirimu sendiri, mengatur bukumu, mengatur sepatumu, juga sebenarnya kamu sedang bertanggung jawab pada diri sendiri dan juga kepada orang yang lain. Orang yang lain di sini adalah bukan dirimu langsung ya. Jadi orang lainnya bukan orang lain yang jauh, bukan. Tetapi bisa ayah, ibu, adik. Nah, saat kita mampu menjaga adik, kita sedang bertanggung jawab kepada adik. Kita juga sedang menunjukkan tanggung jawab kita kepada orang tua. Karena kita mau loh menjaga adik dengan tulus dan baik. Nah, ini juga tadi ya, memakai pakaian sendiri. Itu juga kamu sudah mampu menunjukkan bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Nah, tentunya dalam melakukan tanggung jawabmu di rumah, kamu akan dibimbing, dibina oleh orang tua masing-masing di rumah masing-masing sesuai dengan peraturan dalam keluarga masing-masing. Nah, anak didik kami sudah sangat jelas ya pembelajaran pada saat ini. Nah, kita masuk pada evaluasi. Evaluasi ini kamu kerjakan di dalam buku catatanmu. Nah, hasilnya nanti jangan lupa difotokan dan dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Ini adalah sebagai penguatan anak didik kami dalam menguasai pembelajaran hari ini. Sejauh mana kamu sudah mempelajari, menguasai, dan memahami pelajaran pada saat ini. Ada 2 soal yang sudah Ibu persiapkan. Nah, soal yang pertama adalah mengapa anak kedua dalam kitab Matius 21 ayat ke-28 sampai 32 disebut sebagai anak yang bertanggung jawab. Mengapa anak kedua dalam kitab Matius 21 sampai dengan Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32 disebut sebagai anak yang bertanggung jawab. Nah, jelaskan ya anak didik kami mengapa dia yang bertanggung jawab. Mengapa bukan anak yang pertama. Soal yang kedua, tuliskan 5 tugasmu di rumah yang sudah dapat kamu lakukan dengan baik sebagai bukti bahwa kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Tuliskan 5 tugasmu di rumah yang sudah dapat kamu lakukan dengan baik sebagai bukti bahwa kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Tadi sudah Ibu jelaskan banyak contoh-contoh tugas-tugas rumah yang dapat dilakukan anak didik kelas 2 sekolah dasar yang menunjukkan bahwasanya kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Cukup mudah bukan? Nah, anak didik kami, demikian pembelajaran kita hari ini sampai dengan tahap evaluasinya. Ibu senantiasa memesankan, mengingatkan kepada anak didik, senantiasa jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Lakukan dan kerjakanlah tugas-tugasmu sebagai bukti bahwa kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.